Kan kalau misalnya kita naruh uang di bank, kita nggak tahu nih duit kita dipinjemin bank ke siapa. Nah, kalau P2P itu memang akhirnya karena ada digitalisasi dari skema pinjaman ini atau pembiayaan ini, akhirnya orang yang punya kelebihan dana tahu mau kemana dia nyalurin dana tersebut. Ya memang mirip ya, dari sisi skema, tawarannya, kayak gitu, apa yang dijual gitu kan. Memang poin penting dari lembaga keuangan syariah itu kita menawarkan skema yang standar syariah. Susah juga ya bilang, kalau di masyarakat udah common banget lah istilah tersebut gitu kan. Tapi kalau misalnya akhirnya pinjol itu pandangannya negatif, itu berarti berbeda. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang teman-teman semua, terutama para kawan Kazwa, di podcast perdana Kazwa yang bertajuk Speak Up. Nah, pada kesempatan kali ini adalah podcast perdana gitu, episode pertama. Episode pertama ini kita akan membahas tentang P2P itu bukan pinjol. Nah, ini topik yang renyah gitu ya, pastinya Mas Dikri. Tapi mungkin sebelum kita mulai, penjelasan sedikit. Jadi podcast Speak Up adalah podcast yang diinisiasi oleh Kazwa untuk membahas berbagai topik menarik, terutama salah satunya finansial, yang kita akan bahas pada episode pertama kali ini. Nah, sekali lagi nama saya Ahmad Syaugi, saya sebagai Head of Marketing Kazwa. Di sini saya nggak sendiri ya, ada tokoh yang cukup terkenal pasti di dunia P2P dan industri finansial. Di sini saya tidak sendiri, sekali lagi dengan ada Mas Dikri Faren. Halo Syaugi. Selamat datang Mas. Selamat datang, thank you undangannya. Waduh, ini mah istimewa ini, udah nih red carpet langsung kalau sama Mas Dikri. Jadi teman-teman semua, Mas Dikri adalah CEO, Chief Executive Officer dari Kazwa, yang akan discuss bareng pada kesempatan kali ini, ngomongin tentang P2P itu bukan pinjol. Langsung saja, Mas Dikri, sehat Mas? Sehat, alhamdulillah. Yogi gimana kabar? Kabar luar biasa, puasa lancar Mas? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Nah, seperti tadi sudah disebutkan Mas di awal, kita kali ini akan ngebahas tentang P2P gitu ya. Tapi ya ini banyak isu, terutama masalah pinjol. Nah, sebagai pembuka gini Mas ya, P2P itu sebenarnya apa sih Mas? Iya, sebenarnya ini masuk ke perkembangan digital ya, dan akhirnya masuk ke digital bisnis seperti itu. Jadi karena banyak ada e-commerce yang tadinya perdagangan offline ke online gitu kan, entertain dari yang offline ke digital seperti itu. Termasuk di industri keuangan juga, ya tadinya pinjaman bisa dilakukan secara digital kayak gitu. Di awal mulanya seperti itu. Nah, P2P sendiri itu skema sebagai alternatif pembaruan dari digital, di mana orang bisa ngasih pinjaman ya, kalau misalnya atau pembiayaan kalau di syariah secara langsung lewat digital. Jadi lembaga P2P ini coba sebagai full intermediary saja kayak gitu. Jadi kan kalau misalnya kita naruh uang di bank, kita nggak tahu nih duit kita dipinjemin bank ke siapa. Nah, kalau P2P itu memang akhirnya karena ada digitalisasi dari skema pinjaman ini atau pembiayaan ini, akhirnya orang yang punya kelebihan dana tahu mau kemana dia nyalurin dana tersebut seperti itu. Nah, itu karena ada perkembangan digital dan masuk ke bisnis, tentu juga masuk ke pinjaman atau pembiayaan, dan situlah skema P2P itu sendiri sih terjadi awal mulanya kayak gitu. Oke, berarti diawali dengan adanya inovasi digital gitu ya Mas ya. Terus gitu. Jadi orang-orang mulai transform gitu ya, dengan memaksimalkan, mengutilize aspek digital itu ya. Tapi untuk di Indonesia Mas, awalnya tuh dari mana Mas? Iya, memang sebenarnya kalau balik lagi ya, bisnis digital atau inovasi digital itu di Indonesia itu memang dia mengikuti tren dari China mainland ya, sama Amerika. Jadi Amerika dulu kayak gitu, baru China, baru masuk ke Indonesia seperti itu. Kayak misalkan kayak dulu tahun 2013-12 ada Tokopedia, ada Bukalapak, ada e-commerce lah, banyak permunculan. Di
Cina mainland kan duluan ya. Habis itu kalau misalnya di Amerika lebih dulu lagi, ada eBay ya kan. Jadi memang dari situ. Jadi di Indonesia sendiri akhirnya sejak kapan dan bagaimana masuknya memang itu karena globalisasi informasi juga. Akhirnya di tahun mungkin di awal tuh 2013 ya 2016 muncul banyak skema crowdfunding, akhirnya masuk juga P2P seperti itu. Dan ya sekitar tahun segitu lah 2013-14 ya muncul hype di bisnis inovasi digital, startup, dan termasuk juga di situ P2P lending juga masuk sebagai bagian dari industri keuangannya ya seperti itu. Oke. Kalau P2P ini termasuk fintech apa bukan, Mas? Termasuk dong. Termasuk fintech berarti ya? Oke, makanya pada saat tahun-tahun itu tuh jumlah kalau kita ngeliat OJK tuh 200 bahkan ya Mas ya? Iya, jadi memang regulasi akan selalu mengikuti bisnis ya. Jadi memang tumbuh dulu industrinya di tahun 2014-15 baru OJK itu mengeluarkan POJK 77 itu di Desember 2016 seperti itu. Jadi hadir dulu kayak gitu kan beberapa pemain yang independen dulu kayak gitu kan. Baru diatur sama OJK. OJK mulai membuat aturan tersebut kayak gitu di 2016. Dan memang ketika itu yang ingin mendaftar ratusan seperti itu. Karena ya pasti ada keunggulan tersendiri ya ketika platform P2P itu punya license OJK seperti itu. Oke. Nah, mungkin tadi di awal disebutkan memang P2P ini hadir karena adanya inovasi digital gitu ya Mas ya. Tapi kenapa harus ada P2P Mas? Kan sudah ada perbankan gitu. Mungkin banyak orang yang bilang P2P ini khusus untuk orang-orang yang unbankable. Bener nggak sih Mas? Apa nggak senegatif itu sebenarnya? Sebenarnya gini ya, karena kadang di dunia inovasi digital tersendiri ya, itu kadang-kadang cuma merubah experience dari usernya aja. Sebenarnya secara fundamental transaksinya kan sama aja kan. Kita datang ke bank atau misalnya kita datang ke pasar tradisional atau mall itu kan sebenarnya fundamental transaksinya sama aja dengan kita beli di e-commerce. Ya kan, kita bertransaksi baju, kita bertransaksi elektronik. Tapi ada beberapa orang yang memang prefer untuk ke mall langsung, ada yang cukup deh lihat di e-commerce. Begitu juga ada P2P, ada orang yang mau tahu, ada yang nggak mau tahu kan taruh di bank deh dengan rate sekian kayak gitu kan. Ada yang punya experience atau preferensi experience yang kayak gue pengen tahu dong gue nih pengen naruh duit ke siapa sih kayak gitu. Dan tentu berapa sih sebenarnya rate yang bisa gue dapat seperti itu. Nah, P2P itu ngasih experience ke segmen masyarakat yang seperti itu kayak gitu. Itu kalau dari sisi lenders ya atau pemberi pembiayaan atau pemberi pinjaman. Nah, dari sisi yang penerima pinjaman atau pembiayaan sendiri juga bisa kayak gitu kan. Dia memang karena sifat dari P2P itu full intermediaries ya kan. Dia tidak menanggung resiko dalam artian dia tidak terpapar resiko dari dananya lenders seperti itu. Nah, memang memungkinkan dia bisa mengajukan atau membuat syarat yang memang lebih ringan daripada lembaga keuangan lainnya, sehingga yang unbankable kayak gitu kan, itu balik lagi ke kategori atau syarat dari P2P sendiri ya. Ada yang memang yang pingin yang bagus-bagus aja gitu kan, atau memang yang dia bukalah beberapa yang unbankable tapi dijaga dengan ketat seperti itu, jadi kualitasnya tetap baik seperti itu ya. Jadi sehingga segmen orang-orang yang tidak bisa diterima oleh bank gitu kan atau sebutan unbankable itu bisa diterima oleh P2P lending seperti itu. Oke, nah tadi kita ngomongin unbankable Mas. Nah banyak orang ini pasti banyak sekali isu gitu ya Mas tentang yang namanya unbankable. Kalau orang unbankable tuh umumnya gitu ya kalau di masyarakat, wah ini yang kredit skornya ini jelek nih. Iya. Nah di P2P kan kurang lebih bisa dibilang salah satu yang disasar gitu ya. Misalnya kalau dengan melihat dari deskripsinya Mas Dikri, ya P2P ini menjadi alternatif masyarakat gitu kan, ya kan. Jadi memang nggak menyasar yang unbankable saja, tapi bagi teman-teman yang memang sebenarnya bankable, tapi mereka punya alternatif lain kan. Benar. Nah, ngomongin masalah unbankable gitu ya, kredit skornya tuh pasti jelek, bener apa nggak sih Mas? Iya, sebenarnya kita bagi dulu lah ya. P2P itu ada yang memang
kasih kredit ke konsumtif, ada yang produktif. Nah, kebetulan Kaswa tuh produktif. Nah, kalau misalnya dan bahasan tentang unbankable itu kan banyak ya. Unbankable tuh ada yang memang tidak bisa ke bank. Jadi kayak unbankable tuh undeserved ya. Artian dia tidak bisa ngakses ke bank. Entah syaratnya karena ketat atau karena jauh kayak gitu. Jadi banyaklah definisinya seperti itu. Nah, dan itu balik lagi juga ke kebijakan masing-masing atau mitigasi risiko dari si P2P-nya. Seperti itu. Oke deh, misalkan saya terima deh yang kurang baik lah credit scoring-nya. Oh, itu nggak masalah juga, karena memang mungkin itu strategi bisnis dia. Menerima orang yang memang sebenarnya dia bisa melihat lebih dalam dari sekedar credit scoring. Seperti itu. Ya kan? Tapi kalau misalnya di P2P lending yang kreditnya produktif, yaitu pembiayaan usaha, misalnya kayak Kaswa sendiri, itu memang kita cari yang baik, kayak cari yang bagus. Banyak aspek yang kita mungkin tidak seketat bank, tapi memang kita coba untuk lebih komprehensif, ya kan, sehingga mendapatkan yang baik-baik, gitu kan, yang kredit scoringnya baik, usahanya baik, laporan keuangannya baik, seperti itu ya. Jadi balik lagi ke ini bahasan ke internal dari perusahaan P2P lending sendiri, dia mau ngebuka celah untuk yang misalnya kurang baik untuk bisa masuk, tapi dengan beberapa mitigasi yang dia punya strateginya, atau memang yang baik-baik aja. Nah, kalau produktif sih, kalau saya sih bilangnya akan terima yang baik-baik ya, seperti itu. Tapi itu balik lagi bahasan dari internal dari perusahaan P2P sendiri ya, kayak gitu. Jadi setiap P2P punya dapurnya masing-masing. Punya gitu. Dapurnya masing-masing, kayak gitu. Oke. Tapi tadi udah ada nih Mas indikatornya, memang apa namanya, dia keuangannya baik gitu ya. Dan lain-lain juga baik gitu ya. Sebenarnya metodenya itu apa Mas? Karena kan mungkin kalau di bank dia ada 5C ya. Kalau di Kaswa kan syariah. Kalau Kaswa itu berarti gimana Mas? Ya sebenarnya sama ya. Kita tidak jauh beda. Ya kalau syariah karena kita emang P2P syariah, memang kita menambahkan alokasinya harus sesuai syariah gitu kan, dan bisnisnya tidak melanggar syariah gitu kan, dan akad yang akan kita ikat dengan berlatar belakang syariah kayak gitu. Jadi kalau analisanya sebenarnya mostly di industri keuangan atau industri lending ya itu mendekati sama lah kayak gitu. Oke, syariah menarik nih Mas. Kalau dilihat sekarang ini porsi masyarakat untuk menyentuh produk-produk investasi, produk keuangan, produk pembiayaan yang syariah itu kecil banget ya Mas ya. Mungkin lebih banyak dan lebih familiar dengan yang konvensional. Tapi yang menjadi pembeda di antara syariah dan konvensional ini apa Mas? Karena kalau dilihat kayaknya sama-sama mirip nih. Bedanya apa? Ya memang mirip ya. Dari sisi skema, tawarannya, kayak gitu, apa yang dijual gitu kan. Memang poin penting dari lembaga keuangan syariah itu kita menawarkan skema yang standar syariah kayak gitu. Nah itu mungkin karena di industri keuangan ya akhirnya indifferent ya produk yang ditawarkan kayak gitu kan, atau misalkan benefit yang ditawarkan kayak gitu. Memang cuma simplinya sih ya nanti kita diikat dengan kontrak syariah kayak gitu. Jadi itu memang menjadi pembeda ya kayak gitu. Dan tentu kalau misalnya untuk masyarakat yang concern keberkahannya, nah itu mungkin menjadi poin penting buat mereka. Tapi kalau misalnya dari sisi produk benefit itu indifferent kayak gitu. Jadi hampir-hampir sama lah kayak gitu kan. Tapi memang kalau misalnya masyarakat yang memang dari kita juga ya gitu kan, yang concern keberkahannya kayak gitu kan, pahalanya kayak gitu. Nah itu syariah bisa jadi poin penting buat teman-teman semua kayak gitu. Oke. Jadi yang menjadi pembeda paling besar itu akadnya gitu ya, Mas ya. Nah, karena syariahnya kan selalu diasosiasikan sama teman-teman Muslim gitu ya. Tapi ada cerita nggak sih, Mas Dikri, ada teman-teman non Muslim gitu ya, tapi mereka langgeng menggunakan produk-produk syariah? Banyak kok. Di Kaswa juga ada beberapa lenders kita yang coba kita lihat gitu kan, dan itu non Muslim kok. Dan itu sebenarnya baik lagi ke benefit kan. Jadi kalau misalkan kita dia tidak mengambil sisi syariahnya, tapi dia melihat produk dan benefitnya dan masuk dengan mereka, ya harusnya tidak ada masalah ya. Dan itu memang yang kita juga tidak ada masalah juga, dan sangat senang juga kalau misalnya produk yang kita buat itu memang juga dilirik dengan teman-teman non Muslim kayak gitu. Karena memang berarti dari selain sisi syariahnya, sisi produk dan benefitnya itu juga bagus dari sisi kita tawarkan lah
Oke Mas. Berarti emang sebenarnya bisa diperuntukkan untuk teman-teman non Muslim dan teman-teman Muslim gitu ya. Tentu. Ya memang ini kan P2P ini kan salah satu produk keuangan gitu ya, menyesuaikan dengan latar belakang masing-masing, profil risikonya gitu kan. Nah, membicarakan mengenai profil risiko nih, Mas Dikri. Mungkin masyarakat di luar sana beberapa mungkin ada yang belum paham gitu ya. Tapi sebenarnya kalau mengingat literasi keuangan di Indonesia, tahun lalu itu 2022 naik kan ya, naik 11 poin bahkan dari 2019, karena kan biasanya OJK tuh kalau buat survei kurang lebih 2-3 tahun per 2-3 tahun gitu kan. Nah, alhamdulillah naik 11 poin gitu, dari 2022 jadi 49% sekian gitu kan. Nah, tapi penggunaan, jadi yang menggunakan produk keuangan itu lebih banyak daripada literasi keuangannya. Nah kan berarti kan itu agak beda gitu ya kan. Nah, membicarakan mengenai profil risiko, kalau di P2P ini sebenarnya profil risikonya ada di mana Mas gitu? Karena ada yang bilang high risk high return, ada yang bilang high risk tapi terkelola. Sebenarnya itu gimana sih Mas? Iya, sebenarnya salah satu blessing dari adanya COVID ya, itu akhirnya literasi keuangan naik ya. Karena memang dari kejadian pandemik itu ya akhirnya mau nggak mau kita cukup banyak master terkait keuangan ya. Sehingga itu akhirnya kita mencari cara bagaimana mengelola dengan baik kayak gitu kan. Dan ya alhamdulillah sebenarnya survei-survei terakhir memang literasi kita naik kayak gitu. Nah, terkait profil resiko gitu kan dan B2B itu sendiri memang karena kita sifatnya itu langsung ya. Kita langsung dalam artian lenders itu langsung ke borrowers. Seperti itu. Jadi ada sifat di mana yang bertransaksi itu yang mempunyai dana, pemberi dana dan penerima dana langsung. Jadi kita cuma bridging, cuma menjembatani atau IO-nya lah untuk menemukan mereka kayak gitu kan. Nah, dalam kegiatan tersebut ya akhirnya memang ada yang 1-2 tidak terkelola dengan baik lah kayak gitu. Atau mitigasinya atau cara nyarinya kayak gitu kan. Yang ya namanya bisnis ya, dinamikanya kan sangat-sangat banyak ya dan fleksibel banget naik turunnya kayak gitu. Akhirnya ya terjadi mungkin beberapa kejadian yang tidak mengenakan sebenarnya untuk lender seperti itu. Nah, tapi kalau dari saya memang kalau profile risk dibilang high risk high return benar kayak gitu. Dan return yang diberikan oleh P2P sendiri untuk lendersnya itu juga cukup besar, 3 kali deposito kayak gitu. Secara teori kan benar berarti. Secara teori benar kayak gitu, karena return yang dikasih. Nah, besarnya atau enggak gitu kan, resikonya atau besar atau enggak resikonya itu balik lagi ke lendersnya. Yang pertama, dia apakah sudah mempelajari benar-benar P2P itu sendiri gitu kan, sudah mempelajari benar-benar UMKM atau portofolio yang akan dia pilih kayak gitu kan, dan sudahkah menghitung dari aset yang akan dia alokasikan ke P2P. Kalau misalnya dia cuma 1% dari dana dia ke P2P, akhirnya tidak jadi besar, ya kan, walaupun akan returnnya besar kayak gitu kan. Atau kalau misalnya dia tidak riset tentang P2P, resikonya seperti apa kayak gitu kan. Habis itu dia tidak riset tentang portofolio yang akan dia masukin seperti apa kayak gitu kan, dan dia tidak coba untuk memappingin dana dia berapa, bisa juga sangat besar kayak gitu kan resikonya kayak gitu. Tapi kalau misalnya dia menghitung, menganalisa dengan dalam apa itu P2P, resikonya kayak gitu, dan itu sebenarnya adalah bagi saya sih sebenarnya terukur ya kayak gitu kan. Besar tidak besarnya itu balik lagi ke persen kayak gitu kan, tapi memang akhirnya harus terukur semuanya kayak gitu. Resiko terbesar dari P2P itu apa, Mas? Gagal bayar ya. Gagal bayar dari sisi penerima pembiayaannya ya. Kayak gitu. Berarti kalau udah naruh modal, kalau gagal bayar selesai kan berarti ya? Selesai kayak gitu. Tapi memang P2P punya beberapa langkah ya, gitu kan, langkah untuk meminimalisir banget kerugian yang akan diterima oleh lender seperti itu. Nah, berbicara mengenai default, Mas, karena default ini gagal bayar ya umumnya juga dipahami sama teman-teman luar sana, ini menjadi tembok gitu ya sebelum masyarakat itu mencoba P2P gitu, karena ya iyalah, kalau sudah gagal bayar sudah gitu kan, selesai gitu kan. Nah,
Tapi yang menarik ya Mas kalau dari saya adalah memperhatikan gimana masing-masing P2P itu punya skema atau sistem pengelolaan risikonya masing-masing. Nah, kalau di Kazua ini gimana Mas? Mungkin boleh ceritakan. Iya, karena kita menyadari pasti ada resiko itu, karena kan transaksinya direct ya, dan itu memang dana yang diterima oleh atau misalnya diberikan pemberi pembiayaan atau pemberi dana ke penerima dana kayak gitu, memang dia bergantung ke transaksi bisnis. Jadi duit itu bukan untuk di gimana-gimanain, memang untuk dikelola, bukan untuk dialokasikan untuk bisnis mereka. Ya kan, jadi memang dari bisnis pasti ada resiko juga kayak gitu kan. Nah, yang memang terburuknya adalah gagal bayar. Ya syukur-syukur cuma yang resiko telat-telat pembayaran kayak gitu kan. Tapi ya paling buruk adalah gagal bayar gitu kan. Nah, di Kazua sendiri sebenarnya kita coba mitigasinya banyak ya gitu kan. Pertama memang dari jaminan. Nah, ini penting juga. Jadi kolateral gitu. Iya, kolateral. Makanya kita sebenarnya tadi saya bilang juga analisanya ya 11-12 perbankan juga akhirnya kayak gitu, karena harus ada jaminan juga yang nilainya 1,5 kali dari pembiayaan yang diberikan kayak gitu. Jadi harapannya memang ada, ya pasti ada beberapa kasih waktu dulu gitu kan untuk penerima pembiayaan untuk melunasi. Kalau enggak memang ada jaminan, dan kita lagi usahakan asuransi juga untuk penerima atau pemberi dana ya, atau lenders untuk gitu mendapatkan asuransi seperti itu. Jadi mitigasinya dari awal ke akhir kayak gitu. Jadi intinya kita berusaha untuk sedikit aja deh gitu kan resiko yang memang yang akan diterima oleh lender seperti itu. Oke, jadi secara teori P2P itu high risk, tapi untuk Kazua mencoba untuk mengelola high risk itu supaya bisa tercegah efek terbesar yang tadi itu ya, default itu berarti ya. Jadi kalau salah satu indikator P2P ini bagus atau enggak kan TKB ya, Mas Dikri. Nah, TKB-nya Kazua berapa Mas? 99,75 ya kalau 99,75. Wah, itu Allahumma sholli Muhammad itu ya. Alhamdulillah itu. Berarti itu sudah bisa menjadi salah satu indikator begitu ya untuk teman-teman di luar sana. Kalau misalnya mereka mau mempertimbangkan suatu platform P2P dan salah satunya Kazua. Karena tadi sudah dijelaskan sama Mas Dikri, banyak sekali pengelolaan risikonya gitu ya. Sangat selektif gitu. Gitu kan, supaya bisa terjaga TKB 90-nya itu. Benar. Dan ditambah ya memang Kazua kan juga sudah berlisensi, diawasi oleh OJK, syariahnya sudah dari DSN MUI. Jadi bisa dibilang alhamdulillah kita berkomitmen untuk nggak main-main gitu kan. Gitu. Nah, tapi tetap nih Mas Dikri, isunya banyak sekali di dunia P2P gitu ya. Tadi seperti di awal ya P2P ini pinjol sama aja gitu kan. Syariah kulitnya doang gitu lah. Ya kan, terus industrinya rentan akan fraud gitu ya, penipuan gitu. Nah, any comments Mas tentang itu? Iya, yang terkait apa tuh, terkait pinjol ya. Sebenarnya balik lagi ya, memang ini kan bahasa di masyarakat ya. Yang ada ojol, jadi gampangnya aja deh gitu kan, membedakan antara tukang ojek yang biasa gitu kan, opang sama ojol. Sama, jadi ketika ada pembiayaan online ya akhirnya pinjol kayak gitu kan, dan itu sebenarnya ya berkembang di masyarakat lah ya istilah-istilah tersebut. Nah, akhirnya memang karena banyak pemberitaan negatif ya kayak gitu, dan menyayangkan banget akhirnya P2P yang berlicense gitu kan, kayak kami dan yang lain, teman-teman yang lainnya itu terpapar juga. Karena perkembangan di Indonesia ini juga banyak misalnya P2P ilegal kayak gitu, yang tidak berlicense ya kan, tidak berlicense OJK kayak gitu kan, dia beroperasi kayak gitu kan, dan memang mengincar masyarakat Indonesia juga kayak gitu kan, untuk kasih pinjaman. Kalau misalnya berlicense sih sebenarnya kita kan, karena kita ada kode etik juga ya, bagaimana bertransaksi, bagaimana berkomunikasi gitu kan, bagaimana beraudiens seperti itu. Jadi kita ada kode etiknya. Nah, yang banyak kasus itu akhirnya terjadi itu di pinjol ilegal kayak gitu. Jadi pertama pembedanya itu ada yang ilegal, ada yang legal. Konsumtif berarti Mas kalau itu?
Bisa mostly banyaknya konsumtif ya. Konsumtif berarti. Kalau misalnya ilegal kayak gitu. Tapi di legal juga ada yang konsumtif, ada yang produktif. Kayak gitu. Nah, Kaswa itu posisinya legal dan produktif. Bukan konsumtif. Bukan konsumtif. Kayak gitu. Jadi kalau produktif kan untuk bisnis gitu ya? Ya. Jadi memang posisi kita legal dan produktif kayak gitu. Dan banyak masyarakat memang di datanya sendiri yang sangat memanfaatkan P2P itu yang legal ya. Yang ini data-data yang legal itu banyak yang konsumtif. Memang karena sangat bermanfaat. Prosesnya cepat kayak gitu kan. Bisa dipakai banyak hal kayak gitu kan. Penggunaannya bebas dalam artian terima dana kan dia gitu. Kalau kita kan memang terikat dengan usaha kayak gitu kan dan alokasi usaha. Nah, kalau yang konsumtif memang sangat banyak diminati masyarakat secara data seperti itu. Jadi disbursement atau pencairan dari P2P yang konsumtif itu banyak banget kayak gitu kan. Nah, tapi memang agar terbaur nih sama yang ilegal. Nah, jadi peminat produknya banyak, tapi ada juga yang akhirnya nyangkut ke ilegal. Nah, kasus-kasusnya banyak banget memang akhirnya yang tidak baik akhirnya gitu kan, itu karena pemain ilegal kayak gitu. Nah, ini yang akhirnya terpapar kita semua nih kayak gitu kan, termasuk yang produktif yang memang itu kita pinjaman atau pembiayaan bisnis kayak gitu, yang sangat kalau dari sisi margin, di sisi bunga itu sama relate sama dengan performa bisnisnya kayak gitu. Dan tidak ada, kalau di syariah kita tidak ada yang kayak bunga menjadi bunga gitu kan, jadi atau penambahan akhirnya berlipat-lipat, tidak, karena kita ya pokoknya berapa, marginnya berapa, bagi hasilnya berapa, yaudah itu dibayarkan aja kayak apalagi gitu. Syariah kan, apalagi syariah. Nah, memang itu tantangan untuk para pemain P2P legal semua ya. Kita juga suka ngobrol bareng bagaimana mengedukasi masyarakat bahwa tidak semua loh gitu, tidak semua yang, atau misalnya sebenarnya P2P yang legal tuh nggak kayak gitu kok kayak gitu kan. Tapi ya gimana ya gitu, karena kita kan hidup di zaman online yang cloud ya, yang siapa aja bisa masuk yang menawarkan produk, termasuk orang penipuan gitu kan. Bahkan ya judi online, judol gitu kan, itu banyak banget yang terjadi kayak gitu, karena tidak susah banget untuk dibatasi. Dan itu makanya kita termasuk ya acara podcast ini gitu kan, harapannya adalah untuk mengedukasi masyarakat juga kayak gitu, untuk lebih teliti untuk bertransaksi dengan P2P lending kayak gitu kan, make sure bahwa yang berlicense yang bertransaksinya seperti itu. Jadi sebenarnya caranya juga mudah kan ya Mas Dikri. Jadi sebenarnya kalau kita tinggal lihat fintech berlisensi OJK kan, di situ OJK secara reguler mereka upload terus kan, update bertambah ataupun berkurang dan seterusnya. Nah, berarti menjadi statement ini ya Mas Dikri, P2P ini bukan pinjol berarti? P2P kalau saya bilang susah juga ya bilang, kalau di masyarakat udah common banget lah istilah tersebut gitu kan. Tapi kalau misalnya akhirnya pinjol itu pandangannya negatif, itu berarti berbeda. Jadi memang kita juga lagi mencari nama baru ya gitu kan, sehingga secara skema sih ya sama ya, pinjaman online ya, kita juga melakukan pinjaman dan kita operatingnya online kayak gitu kan. Tapi kalau misalnya pinjol itu dinegasikan negatif, itu kita berbeda kayak gitu. Jadi bisa dibilang kalau misalnya ngambil point of view atau misalnya dari negasinya, ya memang P2P itu berbeda dengan pinjol. Kalau misal pinjol itu di mindset masyarakat itu negatif kayak gitu. Berarti P2P ini lebih tepat didefinisikan atau dikarakterkan sebagai platform pembiayaan. Pembiayaan bisa kayak gitu. Menarik. Nah, ini berarti sudah clear nih Mas Dikri. Jadi memang secara bahasa juga sebenarnya bukan ke pinjol itu kurang tepat gitu ya. Lebih tepatnya terutama yang produktif Kazwa itu ke platform pembiayaan syariah online gitu ya. Itu lebih bagus tuh. Platform pembiayaan syariah online. Yang nggak ada bunganya gitu kan, karena syariah, kemudian marginnya juga menyesuaikan dengan akadnya begitu ya. Jadi semua memang menyesuaikan dengan prinsip-prinsip syariah gitu. Benar. Nah, membicarakan tentang Kazwa nih Mas Dikri.
boleh diceritakan nggak nih Mas sejarah gitu membangun Kazwa gitu? Karena kan membangun, apalagi dulu startup gitu ya, banyak yang tumbuh juga banyak yang tumbang gitu ya. Kok bisa nih bertahan, apalagi melewati pandemi? Iya, memang awalnya memang kalau dari saya memang tidak ada niat untuk buat startup ya. Oke. Jadi memang Nggak sengaja. kayak gitu. Kebetulan tahun 2015 itu banyak startup ya. Oh ya udahlah kayak gitu. Karena kita based on teknologi ya ada startup juga mungkin kayak gitu. Tapi tidak mengkhususkan untuk buat startup sih sebenarnya gitu sama teman-teman waktu itu. Ya landasannya itu lebih ke ekonomi Islam aja. Oke, nah tadi kita udah dengar bahwa Mas Dikri membangun Kazwa ini karena ya nggak ada kerjaan apa-apa gitu ya, mending supaya produktif daripada gabut gitu ya. Mending bangun startup gitu. Keren banget. Nah, sekarang saya akan coba lebih spesifik nih mengenai isu yang memang ada di industri P2P gitu ya Mas Dikri, sebagai CEO salah satu P2P syariah 1 dari 7 yang berlisensi OJK gitu ya. Mas Diki gimana gitu menjawab isu-isu tentang keamanan, kenyamanan, terutama para pengguna lender gitu ya, yang mencoba di industri P2P? Iya, kalau di Kazwa sendiri ya, kita berkacanya pada platform kita, itu memang kita mencoba untuk treatment user-user kita dengan baik lah, gitu kan. Dari kalau misal untuk lender sendiri ya, kita hanya mencari pembiayaan atau misalkan pelaku usaha yang memang kita udah analisa dengan dalam seperti itu, sehingga yang kita tawarkan ke para lenders itu yang benar baik kayak gitu. Tadi ya kita udah analisa gitu kan, kita juga ada kasih jaminan juga kayak gitu kan, kita meminta jaminan dari mereka lah kayak gitu dengan nilai yang 1,5 kali lah dari total pembiayaan kayak gitu. Kita juga mencoba untuk kasih tetap keamanan juga, jadi ada analisa yang oke, imbal hasil juga kita usahakan juga terbaik lah kayak gitu untuk dua sisi tentunya, sama keamanan juga, karena ya zaman sekarang dengan zaman digital itu kan pasti keamanan penting banget, karena di Kazwa juga kan sekarang kita udah ISO sistem keamanan informasi 27001, jadi dari sisi analisa seleksi gitu kan, terus dari imbal hasil juga kita upayakan juga untuk nyaman dua belah pihak kayak gitu kan. Dari lenders juga dapat angka terbaik lah kayak gitu yang bisa dia dapatkan kayak gitu. Dan dari sisi keamanan juga kita terus improve gitu kan, dari sisi experience di teknologi kita improve terus kayak gitu kan. Dan itu semuanya kita usahakan untuk user kita, karena memang kita mencoba untuk sesuai jargon kita ya, sama komitmen itu selalu kasih lebih kayak gitu untuk para lenders ya. Sehingga ya harapannya dengan podcast seperti inilah ya, banyak dari teman-teman atau masyarakat yang bisa mencoba ya platform Kazwa itu sendiri seperti itu. Oke, berarti tadi sudah di sums up dengan spirit selalu kasih lebih gitu ya. Mencakup 3 berarti kalau dari penjelasan dari Mas Dikri, lebih aman, lebih nyaman, insya Allah lebih untung juga. Yang terbaik berarti lebih gitu ya. Lebih. Berkomitmen untuk selalu kasih lebih. Nah, terakhir Mas Dikri, pastinya kita punya harapan positif gitu ya dari industri yang kita jalani bersama ini. Dari Mas Dikri sebagai salah satu praktisi legend kalau bisa dibilang ya, sudah lama juga pemainnya. Dari Mas Dikri sebenarnya potensi di industri P2P ke depannya itu seperti apa, Mas? Saya selalu positif ya, karena memang di Indonesia itu banyak banget pelaku usaha yang membutuhkan pembiayaan. Jadi dari existing, misalnya kayak perbankan aja belum bisa memenuhi semuanya gitu, atau existing lembaga keuangan yang sebelum ada P2P ya, itu belum bisa memenuhi semuanya kayak gitu. Dan satu sisi juga di masyarakat Indonesia juga banyak yang duitnya nganggur kayak gitu kan. Jadi memang cocok banget adanya P2P ini kayak gitu. Jadi saya sangat positif melihat dua data tersebut kayak gitu. Ditambah lagi lah satu data di mana populasi Muslim Indonesia juga tinggi kayak gitu, sekitar 85% lebih kayak gitu. Sehingga ya positif banget kayak gitu. Positif banget, industri ini akan tumbuh karena dari sisi data
kebutuhan pembiayaan, ya dana masyarakat yang belum optimal dikelola gitu juga tinggi kayak gitu kan. Jadi P2P insya Allah punya masa depan yang oke kok. Oke, alhamdulillah, bismillah, mudah-mudahan semua berjalan dengan sesuai rencana gitu ya Mas Dikri, terutama yang pertumbuhan tadi. Oke Mas Dikri, tadi sudah jelas gitu ya, potensi masa depan P2P ke depan cukup cerah dan itu pastinya tergantung dengan para pemain-pemainnya gitu ya. Benar. Terutama Kazwa, alhamdulillah tadi memang ada spirit selalu kasih lebih gitu ya di semua lini gitu ya, dari segi keamanan, kenyamanan, dari segi keuntungan juga. Namun yang perlu menjadi catatan juga, memang balik lagi seperti tadi Mas Diki bilang, P2P ini hadir menjadi alternatif masyarakat gitu kan, dari sisi lender maupun borrower gitu ya. Bukan berarti P2P ini hadir di sini untuk semacam senggol-senggolan, sikut-sikutan sama misalnya dari perbankan ataupun produk-produk lainnya gitu. P2P ini cuman balik lagi sebagai alternatif yang masyarakat bisa gunakan untuk bisa mendiversifikasi portofolionya gitu kan, bisa juga menjadi alternatif pembiayaan bagi teman-teman emerging business gitu ya, yang bisnisnya sudah mau maju, butuh modal, butuh capital lah kurang lebih, bisa mencoba juga di Kazwa. Thank you Mas Dikri untuk sharingnya di episode podcast Speak Up Kazwa pertama kali ini yang menjelaskan P2P itu bukan pinjol, tadi sudah dijelaskan lah panjang lebar. Sekali lagi Mas Dikri, Thank you so much. Thank you. Buat sharing sama kita semua, buat saya terutama dan teman-teman di sini, banyak belajar dari pengalaman Mas Dikri. Sekali lagi Mas Dikri, terima kasih banyak. Thank you kesempatannya. Baik, kalau begitu teman-teman semua, thank you sudah menonton podcast pertama perdana Kazwa Speak Up yang membahas tentang P2P itu bukan pinjol. Once again, thank you very much and see you again.